Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masih mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada hal atau keadaan atau kondisi. Kalimatnya adalah la ta'kulu ta'ama harran. La ta'kulu ta'ama harran. Jangan kalian makan makanan panas, makanan dalam keadaan panas. La harfu nahyin. La adalah huruf nahi, huruf yang melarang. Jadi makna kata la di sini adalah jangan, ya, bukan tidak. Maka dikatakan dia huruf yang melarang atau la nahiyah, ya, atau la yang melarang. Wa jazmin dan jazam, selain dia huruf nahi, dia adalah huruf jazam, huruf yang menjazamkan fi'il mudhari. Kita telah belajar yang menjazamkan fi'il mudhari itu jumlahnya ada 18, diantaranya adalah la nahiyah, lam lamma, alam alamma, lamul amri, lamud du'ain, ma, dan seterusnya. Jumlahnya ada 18. Kawan-kawan bisa mereview kembali tentang huruf-huruf yang menjazamkan fi'il mudhari, ya. Ya jazimu fi'lan mudhari'an wahidan. Dia menjazamkan satu fi'il mudhari. Jadi la nahiyah ini menjazamkan satu fi'il mudhari saja. Kenapa? Karena ada alat-alat atau huruf-huruf yang menjazamkan fi'il mudhari, tapi yang dijazamkannya dua fi'il mudhari. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat huruf terakhir dari la ini adalah alif, dan alif ini sukun, tidak pernah berubah menjadi fathah, menjadi kasrah, atau menjadi dhammah. Maka dikatakan mabni dengan sukun, mabniun ala sukun. Ta'kulu fi'lun mudhari, dia adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam kitab Nahwadi dikatakan kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Jadi makna kata ta'kulu kalau terpisah dengan wawu dhamirnya dia, maka maknanya bisa engkau akan makan, atau engkau sedang makan, atau dia perempuan sedang makan, atau dia perempuan akan makannya. Perbuatannya akan dilakukan atau sedang dilakukan. Wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhara'ah wa yal hamzah wan nun wal ya wa ta. Dan dia fi'il mudhari tersebut harus diawali oleh salah satu huruf mudhari. Apa saja itu? Hamzah, nun, ya, dan ta, ya. Kita lihat di sini kata ta'kulu diawali oleh huruf ta. Huruf ta ini adalah huruf mudhari. Ini adalah penanda bahwa kata ta'kulu adalah fi'il mudhari. Majzumun, dia majzum. Fi'il mudhari berlaku dua hukum padanya, bisa mu'rab, bisa mabni. Di sini dia adalah mu'rab, maka dikatakan dia majzum. Kenapa majzum? Majzumun bila an-nahiyah. Majzum karena dilewati oleh la an-nahiyah, ya, dilewati la yang melarang. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazamnya hasfun nun, dengan cara dibuang huruf nunnya, ya. Simbol dasar dari tanda jazam itu, kalau dia fi'il mudhari maka tanda jazamnya adalah sukun, ya. La tajlis, la tanam, la ta'kul, la takhruj, ya. Tapi di sini tanda jazamnya dibuang huruf nunnya. Setelah huruf waw ini sebenarnya masih ada huruf nun, ya. Huruf nunnya inilah yang dibuang. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya majzum, kemudian tanda jazamnya dibuang huruf nunnya. Majzumnya karena dilewati oleh huruf la, namanya la an-nahiyah. Kenapa dibuang huruf nunnya? Minal af'alil khamsah, karena kata ta'kuluna ini asalnya ta'kuluna, ya, dia termasuk dari af'al khamsah, fi'il yang 5. Apa af'alul khamsah itu? Kullu mudhari'in ittasalat bihi aliful itsnain aw wawu jamaah aw ya mukhatabah. Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengannya aliful itsnain, wawu jamaah, atau ya mukhatabah. Kita lihat kata ta'kulu ini bersambung dengan wawu jamaah, maka dibuanglah huruf nunnya ketika dia majzum karena dilewati oleh la an nahiyah, ya. Kemudian wawunya dhamirun barizun, kata ganti yang muncul, yang nampak, kelihatan, nampak kita, ya. Kita bisa melihat di sini kata gantinya, dhamirnya. Lawan dari dhamir baris adalah dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi.
Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun, selamanya harokatnya sukun ya, untuk bermakna, untuk kata yang bermakna kalian laki-laki, tidak pernah berubah menjadi dhammah atau menjadi kasrah atau menjadi fathah, maka dikatakan mabni dengan sukun, mabni dengan sukun selamanya ya. Fi mahalli raf'in, dia berada pada tempat rafa, tidak dikatakan marfu. Kenapa? Karena waw ini sesuatu yang mabni. Secara lafaz dia tidak rofa, tapi secara mahal, secara tempat, secara posisi dia rofa. I'rabnya adalah i'rab mahalli atau i'rab posisi. Fa'il li ta'kul ya. Kenapa dia fi mahalli raf'in? Karena dia subjek, pelaku untuk kata kerja ta'kulu. Apa fa'il itu? Fa'il itu adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim ya, kata waw ini adalah isim. Isim apa dia ini? Isim dhamir. Marfu, setiap fa'il itu dibaca rafa ya, wajib marfu. Marfu itu identik dengan dhammah. Tapi waw di sini tidak dikatakan marfu, tapi fi mahalli raf'in, karena i'rabnya adalah i'rab mahalli, i'rab posisi. Secara lafaz dia tidak rafa, tapi secara mahal, secara tempat, secara posisi dia rafa. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja. Lebih dulu ditulis kata kerjanya ya, fi'ilnya. Lebih dulu ditulis, duluan ditulis ta'kulunya. Kemudian baru isimnya ya. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan menunjukkan bahwa dia yang melakukan perbuatan tersebut. Kata waw ini adalah pelaku perbuatan ta'kul, maka waw di sini, dhamir baris ini disebut dengan atau dinamai dengan fa'il, subjek atau pelaku ya. Wal alifu, dan alif, kita lihat di sini ada alif. Apa itu? Fariqatun baina wawid dhamir wa ghairiha, untuk pembeda antara waw dhamir dan yang lainnya, karena ada fi'il yang fi'il itu huruf terakhirnya huruf waw, masih dalam kesatuan dari fi'il tersebut atau kata kerja tersebut. Maka untuk membedakannya apakah waw tersebut waw dhamir atau bukan waw dhamir, maka dibuatlah alif ini ya, maka dinamakan alif ini alif pembeda ya. Kemudian at-ta'ama, apa tadi arti at-ta'ama? Makanan. Maf'ulun bihi, dia adalah maf'ul bih. Maf'ul bih li ta'kul. Maf'ul bih adalah objek, korban, penderita. Apa maf'ul bih itu? Ismun mansubun wa qa'a alaihi fi'lul fa'il. Dia adalah isim. Kata at-ta'am ini isim. Dari mana kita tahu ada ada alif lam di awalnya? Mansubun, mansub dibaca nasab, mansub itu identik dengan fathah. Waqa alaihi fi'lul fa'il, dia dikenai oleh perbuatan si pelaku. Dia dikenai oleh perbuatan ta'kul, pelakunya tadi waw dhamir ini ya. Mansubun, mansub itu dibaca nasab. Mansub itu identik dengan fathah. Kita lihat dia harokatnya adalah fathah. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. At-ta'ama, kalau kita rubah ke isim tasniyah atau musanna, maka tanda nasabnya tidak lagi fathah tapi ya. Zahira 'alal akhir, jelas nyata di akhirannya bunyinya a ya, at-ta'ama ya. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah 'alal alif, fathah yang dikira-kira, yang digantikan dengan alif ya, karena alif itu beruzur, tidak berharokat. Karena akhirannya mim ya, maka tanda nasabnya dengan fathah zahirah, fathah yang nyata, yang jelas di akhirat. Yang terakhir haron, dia adalah halun lil maf'ul bihi, dia adalah hal, kondisi, keadaan untuk objek, untuk kata at-ta'ama. Panas. Apa yang panas? Yang panas adalah makanan. Apa halun itu? Dalam kitab Nahul Wadi dikatakan bahwa hal adalah ismun mansubun yubayyinu hay'atal fa'il awil maf'ul hina wuqu'il fi'l. Dia adalah isim. Kata harun ini isim. Dari mana kita tahu? Ada tanwin di akhirannya ya. Mansubun, setiap hal itu dibaca nasab. Mansub itu identik dengan fathah. Kita lihat harokat terakhirnya adalah fathah. Yubayyinu hayatal fa'il awil maf'ul hina wuqu'il fi'l. Dia menjelaskan, menerangkan keadaan fa'il atau maf'ul ketika dikenai perbuatan. Kita lihat kata haron ini menerangkan, menjelaskan keadaan at-ta'am. At-ta'am di sini sebagai maf'ul ya. Panas. Apa yang panas? Yang panas itu adalah makanan, dijelaskannya. Keadaan bahwa makanan itu keadaannya, kondisinya panas.
Halul maf'ul mansubun. Mansub dibaca nasab, setiap hal itu wajib mansub ya. Mansub itu identik dengan fathah. Kita lihat harokat terakhir dari kata haron ini adalah fathah ya. Wa alamatu nasbihi fathah. Tanda nasabnya fathah. Sudah jelas ya. Kenapa? Karena kata haron ini isim mufrad. Jika kita rubah menjadi isim tasniyah atau musanna, maka tanda nasabnya tidak lagi fathah tapi tanda nasabnya ya. Zahir alal akhir, jelas di akhirannya bunyinya an ya. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif maka tanda nasabnya bukan dengan fathah zahirah tapi fathah muqaddarah. Karena akhirannya ro maka tanda nasabnya dengan fathah zahirah, fathah yang jelas yang nyata di akhirannya. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.